rasa kita sampai di ujung acara kita. Anda akan tertipu kalau terlalu percaya. Tapi Anda akan tersiksa seumur hidup bila Anda sulit percaya. Kata Frank Kran, kolumnis Amerika. Sekarang Ibu Ratna Sarumpait. Pemerintah, ya, pemerintahan pusat maupun daerah, tugasnya itu sebenarnya ujung dari target pemerintah itu sebenarnya adalah membangun manusia seutuhnya. Itu sebab tadi yang dipersoalkan masalah pendekatan, komunikasi, bahasa itu menjadi penting karena dan itu betul yang salah memang di Ahok. Ahok tidak terlihat menuju pembangunan manusia seutuhnya. Kalau saya boleh mengatakan karena saya ini memang hobinya meneliti, walaupun penelitian saya mungkin perlu diperdebatkan juga, saya hampir melihat kasat mata itu kalau Ahok dibilang hebat, memang dia hebat memegang janjinya, tapi tidak janji yang tadi karena mungkin dia tidak pernah berjanji pada rakyat. Ya, janjinya adalah pada investor. Pembangunan yang kita lihat itu investor, for the sake of investor sebenarnya dia rela rakyat mau kayak apa kayak. Itu sebenarnya bentuk kemarahan saya pertama kali sama Ahok. Yang marah betul. Sebelumnya saya udah pernah marah waktu dia ribut-ribut soal hubungan kurban yang menurut saya sok tahu. Tapi masalah Kampung Pulo dan yang terakhir Kalijodo itu tetap menurut saya itu keangkuhan seorang penguasa. Angkuh. Dan selalu membawa-bawa nama negara. Negara itu tidak ada tanpa rakyat. Itu harus diingat oleh seorang pemimpin. Dan itu betul yang tidak ada pada Ahok. Bahwa apakah secara keterampilan dia jago, ya tentu saja ada. Tapi inti dari seorang pemimpin kan membangun manusia. Kalau rakyat saja sudah takut sama dia bagaimana? Nah celakanya si Ahok ini didukung oleh begitu banyak media. Sehingga apa yang dia bikin seolah benar. Saya sedih luar biasa baca headline dari sebuah koran yang mungkin oplahnya terbesar di Republik ini. Mengatakan Kalijodo berjalan lancar, diapresiasi masyarakat. Lancar itu karena apa? Orang di tol aja melewati Kalijodo dengan rentetan truk-truk tentara aparat di situ terhenyak. Rakyat itu nggak berkutik karena mereka intimidated, terintimidasi. Jadi jangan terlalu gampang media membuat kesimpulan. Dan itu saya pertanyakan masyarakat yang mana yang memuji. Karena nggak ada yang protes Ratna Sarumpait gitu. Jangan gitulah. Marilah kita, Jakarta ini mau dibawa kemana sebenarnya? Kita mau jadikan Jakarta jadi Singapura atau jadi apa? Saya menangani masyarakat di Bukit Duri yang sampai sekarang juga ketakutan akan jadi apa yang terjadi pada mereka. Jadi jangan dibilang rakyat semua orang suka, enggak juga. Tentang apa nih tadi? Politik ya, pendekatan independen. Saya barangkali orang yang setuju dengan independen karena saya termasuk yang memperjuangkan itu pada saat memang partai yang bahkan sampai hari ini juga masih seperti itu, memang sulit menunjukkan pada rakyat bahwa partai politik memihak pada rakyat. Aku setuju dengan independen. Tapi independennya yang seperti apa? Kami dulu mendorong independen itu dengan integritas, dengan perjuangan. Orang yang kalau ada orang misalnya kayak Faisal Basri, kita udah dukung-dukung. Misalnya kedengaran, ini orang ada kasus korupsi, kita yang duluan marah. Jadi saya menghimbau para pendukung, siapapun mendukung siapa,
Aku akan tetap seperti ini. Siapapun dari calon nanti mau mereka di lawannya Ahok sekarang atau Ahok, akan tetap saya persoalkan kalau dia korupsi. Akan tetap saya persoalkan. Jadi jangan kita karena udah membangun ini, udah membuat ini, korupsi jadi nggak penting. Berbulan-bulan loh berita mengenai sumber waras, barangkali hampir setahun ini dibicarakan. Saya ingin memastikan kita tidak memilih seorang calon yang diduga korupsi. Dan aku minta tolong pada semua yang mendukung Ahok, untuk kalian yang lebih dulu, tanya Ahok. Saya punya bahan, saya punya materi, tapi karena hari ini bukan itu temanya, saya punya materi, bahan-bahan, bukti-bukti yang memastikan pada diri saya bahwa Ahok ini memang korupsi di sumber waras dengan keyakinan 99%. Itu yang saya ingin lakukan, dan saya tidak pernah bicara kasar menyampaikan pikiran saya. Saya keras, saya tegas, saya ucapkan itu di media sosial. Lalu yang saya terima dari siapa ini, saya nggak tahu siapa yang buat ini, adalah seperti ini, fitnah. Ini akan saya persoalkan. Saya nggak tahu ini siapa yang bikin, tapi di sini Ratna Sarumpait kalau Ahok maju, apa saya nggak pernah diwawancara soal independen atau tidak independen? Saya memang lagi sibuk menggerakkan gerakan selamatkan Jakarta. Selamatkan Jakarta dari koruptor paling enggak. Memang itu sedang kita bangun. Nah gara-gara itu barangkali ada yang nguring-nguringan dengan sepak terjang saya, lalu muncullah ini. Nggak tahu saya. Yang saya mau katakan, kita ini mau mencari gubernur untuk memimpin kita sampai 5 tahun ke depan. Please, mari kita berbaik hati. Berbaik hati pada kota ini, ibu kota republik ini. Supaya kita dapat yang terbaik. Yang terbaik itu belum tentu juga akan memuaskan kita kelak. Tapi paling tidak dia jangan membohongi orang. Kalau Ahok memang tidak ada korupsinya, kenapa dia nggak datang ke KPK? Kenapa dia bilang mau dilawan semua orang kalau dia ditersangkakan? Kenapa? Ini menurut saya bahaya. Dan yang paling membuat bahaya ada Nasdem, sebuah partai besar. Kok bisanya nggak memeriksa orang yang mau dicalonkan? Loh, ini barangkali di aturan partai nggak ada urusan seperti itu. Tapi buat aku sebagai rakyat, biar dia bicara dulu. Acara kita ini mencari kandidat di KI. Lalu kalau caci maki, kita berdosa semua. Saya pulang. Ya, biar dia bicara dulu. Pulang aja Pak. Ya udah. Saya nggak, justru karena kita lagi mencari kandidat, Pak. Kandidat yang bersih. Saya memang mau seperti itu. Dan kalau sikap saya ini membuat orang membuli saya habis-habisan, silahkan. Sebab saya nggak akan mundur dengan sikap saya. Nasdem boleh, ketika disebut boleh diklarifikasi, tapi dia selesaikan dia bawa apa? Nggak, maksud saya kan, Anda itu partai yang paling nggak selama ini selalu mengatakan menolak korupsi gitu loh. Nah ini Anda nggak mungkin nggak mendengar desas-desus mengenai sumber waras. Itu ada di media kok. Kok bisa-bisanya gitu tidak kritis? Apa enggak ini kita tanya dulu klarifikasi sama Ahok, sama KPK, sama BPK gitu. Ayo dong. Ini orang dilindungi oleh kekuasaan yang saya nggak tahu dan entah dari mana, membuat dia terus bisa lari dari KPK. Itu persoalan buat saya. Silakan. Ya, saya rasa penting menjadi klarifikasi begini, bahwa tadi di awal kita sudah sampaikan bahwa proses di internal kami di dalam memutuskan calon itu bukan sesederhana itu kemudian dianggap terburu-buru. Semua kita cek. Dan sampai terakhir juga bahwa ya kita sama-sama dengarlah bahwa proses hukum itu berjalan dan kita taat dan patuh pada hukum. Apabila memang terjadi hal yang luar biasa yang di luar sepengetahuan kita, tentu kita juga akan mengambil sikap. Namun baru-baru kemarin pun salah satu komisioner KPK mengatakan tidak cukup. Lantas apa yang mau kita perdebatkan tentang hal itu gitu. Jadi ini juga harus jangan mengambil hanya sebelah-sebelah saja gitu loh. Saya rasa itu. Pak Bestari sebentar, ini sama-sama DPRD nih. Enggak, tapi dia cuma mengklarifikasi sama, yang Pak, dia sama. omongin. Enggak, saya pengen Basaria Panjaitan saya mau katakan itu tidak valid dia ngomong.
Karena kami datang 30 orang, sebelumnya dia katakan ini dalam masih penyelidikan. Toh bagaimana mungkin hasil audit investigasi barangkali itu belum dilakukan penyidikan, belum dilakukan penyelidikan. Terus Ya, tapi bukan berarti kemudian Nah, hak-hak gini. masyarakat Sudahlah. kemudian menjadi terkangkangi ketika ada hal yang dalam proses gitu loh. ini tidak mendikotomikan Kok, saya hak kan bersalah, ini adalah proses hukum. Saya kan Pak. nggak minta rakyat untuk tidak percaya. Maksud saya para pendukungnya kayak sahabat ya atau teman, kalian kan anak muda, kalian harus jauh lebih kritis. Kalian bisa bicara sama Pak Ahok. Ini bagaimana? Dorong dia untuk menghadapi KPK. Ya, Saya rasa kita percaya kepada aparat hukum kita. Jadi biarkanlah aparat hukum Aparat itu hukum yang mana? yang ada di Indonesia inilah. Kalau itu juga kita nggak bisa percaya Kita gimana? tahu juga kan aparat hukum bisa main, gimana sih? Ya, kalau dibilang Yang gitulah. dikatakan aparat hukum bisa main, kalau semua bangsa Ya, ini jangan- kita curigai, ya, kalau kita bicara hukum, institusi jangan negara ini kita dipolitisasi lah. curigai, Saya kira- ini kita yang sakit Enggak, nantinya jangan gitu. dipolitisasi. Hukum is hukum. Ibu Nanda. Baik. Terima kasih. Saya mungkin Iya. akan mendinginkan suasananya. Artinya kita dari debat yang cukup kritis, memang wajar untuk mengkritisi. Tapi bagaimana sebetulnya dalam konteks ini kita bisa mencari cara yang lebih cerdas untuk mencuri hati warga Jakarta. Jadi yang paling pertama yang harus kita akui, mengapa misalnya Pak Ahok misalnya naik dalam konteks misalnya polling dan sebagainya atau kandidat. Ini ada yang menarik. Pertama satu begini, saya tidak mengatakan kepada pollingnya, tapi ada tren terbaru. Pertama satu, bahwa warga Jakarta ini masuk kategori hipermodernis. Masyarakat yang hipermodernis itu biasanya punya sikap hari ini ada masalah, hari ini diselesaikan. Yang kedua, mereka sangat menyukai hal-hal yang bersifat virtual dan bersifat pada konteks pencitraan. Dalam hal inilah sebetulnya perang media sosial menjadi hal sangat penting dalam konteks pertarungan pilkada ke depan. Jadi dalam hal ini kecerdasan kita misalnya dalam bentuk membangun citra yang paling positif bagi kandidat itu hal-hal yang sangat penting. Nah, yang kedua yang juga sangat menarik, kedua boleh, ketiga boleh. Yang ketiga mungkin di sini kita tetap sama dengan Ibu tadi katakan bahwa calon kandidat yang punya track record bersih itu merupakan kandidat yang memang tetap menjadi favorit bagi warga. Jadi warga Jakarta ini sebetulnya sangat suka pada nilai-nilai anti korupsinya karena memang juga mereka capek selama ini. Hal yang keempat, yang menarik juga adalah dibutuhkan kandidat yang mampu bekerja cepat. Nah ini terlihat sekali apa yang dilakukan, mohon maaf ya saya membandingkan, bagaimana Pak Ahok menggunakan BUMD sebagai cara mereka untuk mempercepat kerja ketika kerja SKPD lambat. Nah yang lain yang dilakukan adalah misalnya bagaimana caranya itu mendorong upaya penanganan banjir dan penanganan sampah misalnya sekarang tidak diproyekkan tapi dengan cara misalnya swakelola, mesin, organisasi, dan sebagainya. Jadi kita memang harus lebih cerdas dari beliau untuk membuat program yang lebih cepat lagi. Jadi warga itu sangat senang ketika ada tindakan-tindakan taktis lapangan yang bisa diselesaikan. Nah, hal lain yang juga yang menarik adalah perubahan terkait dengan kultur kinerja birokrasi. Kekuatan yang dilakukan oleh beliau itu misalnya satu, pada kekuatan struktur, yaitu bagaimana membuat kinerja lebih baik dengan adanya TKD. Tunjangan kinerja daerah. Bang Karni kan kalau kita orang Padang mengatakan PT menjadi kekuatan. No PT, no activity, no PT, no motivasi, no PT, no persuasi, no PT lama-lama mati. Artinya kekuatan uang itu menjadi sesuatu insentif. Jadi siapa yang bekerja benar akan dipromosikan, mereka-mereka yang tidak bekerja benar di drop, dikeluarkan atau istilahnya didiklatkan. Jadi birokrasi pun berubah. Kita harus lebih cerdas membangun birokrasi yang lebih efisien. Saya setuju tadi membangun sistemnya. Artinya kalau bisa dihilangkanlah pertemuan-pertemuan yang bersifat tatap muka. Jadi orang Jakarta butuh smart city. Jadi bagaimana kota yang maju yaitu smart city. Karena orang Jakarta juga dianggap sudah sangat cerdas. Nah kemudian yang ketiga, yang hal lain yang perlu kita cerdasin adalah kita harus mencari anggaran yang memang betul-betul quick yielding dalam konteks untuk mengatasi persoalan masalah transportasi. Misalnya contoh satu ya, bagaimana misalnya penambahan armada. Sekarang ini memang dilakukan upaya untuk meningkatkan kualitas layanan, misalnya Kopaja yang ditingkatkan. Bisa nggak ke depan ini misalnya kebutuhan untuk mengatasi kemacetan itu dengan program-program terintegrasinya transportasi.
Jadi saya melihat ini hal yang menarik lagi adalah bagaimana sikap masyarakat itu sangat suka kepada pemimpin yang punya kemampuan sikap lugas. Artinya suatu masalah, hari ini masalahnya bisa diselesaikan dengan tanpa waktu yang terlalu berlama-lama, dan kalau bisa memang menghindarkan bentuk-bentuk kekerasan. Jadi hal yang perlu kita sikapi ke depan adalah kita harus lebih cerdas dari incumbent yang ada. Itu menjadi PR terbesar. Jadi kekuatan yang menarik ke depan ini menurut saya adalah satu hal. Perang media adalah hal kunci untuk menarik simpati warga-warga kita. Demikian. Baik. Sedikit setengah menit. Saya nyambung soal soal media. Karena ini penting sekali. Peran media sangat besar. Barusan saya tadi ngomong soal sosial media, soal sosmed, ya. Saya barusan dibully habis, ya, di Twitter. Tapi untuk supaya clear, kita clearkan aja, ya. Jadi saya tadi nyebut soal Justmed, Jokowi Ahok Social Media Volunteer. Ketua Justmed barusan WA saya, Mbak Kartika Jumadi. Mas, itu tampilkan dong siapa Justmednya. Ini orangnya. Ya. Jadi artinya dia ada namanya Vanya Vanilla. Kalau memang ini palsu, tuntutlah orang ini, Vanya Vanilla ini. Saya mengambil dari situs berita. Jadi Pak Karni yang ingin saya katakan, saya tidak beropini. Ada beritanya. Kalau memang itu berita abal-abal, lah ya sekarang serahkan saja masyarakat. Silahkan percaya medianya. Jadi ini bukti cepat sekali reaksi masyarakat. Sosial media sudah bisa membuktikan. Baik. Pak Margarito. Baik, terima kasih Bang Karni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera buat kita semua. Begini, kita itu bikin negara karena kita ingin orang tidak dalam status sebagai budak. Kita ingin orang itu betul-betul sebagai orang sebagaimana diciptakan Tuhan. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Dia memuliakan kita sedari awal. Itulah yang mengakibatkan negara itu ada. Dalam kerangka itu, itu satu. Yang kedua, dalam pertemuan yang bersifat tatap muka. Jadi orang Jakarta butuh smart city. Jadi bagaimana kota yang maju yaitu smart city, karena orang Jakarta juga dianggap sudah sangat cerdas. Nah kemudian yang ketiga, yang hal lain yang perlu kita cerdasin adalah kita harus mencari anggaran yang memang betul-betul quick yielding dalam konteks untuk mengatasi persoalan masalah transportasi. Misalnya contoh satu ya, bagaimana misalnya penambahan armada. Sekarang ini memang dilakukan upaya untuk meningkatkan kualitas layanan, misalnya Kopaja yang ditingkatkan. Bisa nggak ke depan ini misalnya kebutuhan untuk mengatasi kemacetan itu dengan program-program terintegrasinya transportasi. Jadi saya melihat ini hal yang menarik lagi adalah bagaimana sikap masyarakat itu sangat suka kepada pemimpin yang punya kemampuan sikap lugas. Artinya suatu masalah, hari ini masalahnya bisa diselesaikan dengan tanpa waktu yang terlalu berlama-lama, dan kalau bisa memang menghindarkan bentuk-bentuk kekerasan. Jadi hal yang perlu kita sikapi ke depan adalah kita harus lebih cerdas dari incumbent yang ada. Itu menjadi PR terbesar. Jadi kekuatan yang menarik ke depan ini menurut saya adalah satu hal. Perang media adalah hal kunci untuk menarik simpati warga-warga kita. Demikian. Baik. Sedikit setengah menit. Saya nyambung soal soal media. Karena ini penting sekali. Peran media sangat besar. Barusan saya tadi ngomong soal sosial media, soal sosmed, ya. Saya barusan dibully habis, ya, di Twitter. Tapi untuk supaya clear, kita clearkan aja, ya. Jadi saya tadi nyebut soal Justmed, Jokowi Ahok Social Media Volunteer. Ketua Justmed barusan WA saya, Mbak Kartika Jumadi. Mas, itu tampilkan dong siapa Justmednya. Ini orangnya. Ya. Jadi artinya dia ada namanya Vanya Vanilla. Kalau memang ini palsu, tuntutlah orang ini, Vanya Vanilla ini. Saya mengambil dari situs berita. Jadi Pak Karni yang ingin saya katakan, saya tidak beropini. Ada beritanya. Kalau memang itu berita abal-abal, lah ya sekarang serahkan saja masyarakat. Silahkan percaya medianya. Jadi ini bukti cepat sekali reaksi masyarakat. Sosial media sudah bisa membuktikan. Baik. Pak Margarito. Baik, terima kasih Bang Karni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera buat kita semua. Begini, kita itu bikin negara karena kita ingin orang tidak dalam status sebagai budak. Kita ingin orang itu betul-betul sebagai orang sebagaimana diciptakan Tuhan.
Allah Subhanahu wa taala yang Dia memuliakan kita dari awal. Itulah yang mengakibatkan negara itu ada. Dalam kerangka itu, itu satu. Yang kedua, dalam kerangka itu